Selamat malam, saya apoteker Ainya dan bisa dibantu, Bu? Saya mau nunggu obat, Mbak. Oh iya. Atas nama Ibu Susi Pujiastuti, Iya. alamat Ibu Kajo umur 46 tahun. Iya. Sebelumnya boleh tahu Bu apa keluhannya? Saya sering pusing, Mbak, sama kesemutan. Sering kesemutan Ada ya, Bu, ya. cepat lelah. Makanya saya periksa ke dokter. Oke, saya siapkan dulu obatnya, bisa ditunggu sebentar ya Bu ya. Iya. Ibu, ini untuk resep-resepnya ya Bu ya. Jadi ini ada 5 jenis obat yang Ibu dapatkan. Ibu di sini menderita kolesterol sama gula darah ya Bu ya, sebelumnya berdasarkan data labnya juga. Nah, di sini ada 5 jenis obat di mana Ibu untuk Glimeberit ini diminum 1 kali sehari sesaat sebelum makan besar pertama. Pagi-pagi ya. Ya, ini pagi-pagi. Ini juga vitaminnya 1 kali sehari, yang ini sudah makan. Jadi ini untuk pagi hari. Ini obat diabetes, ini vitamin. Terus ini untuk obat diabetesnya diminum saat makan bersama. Jadi makannya bersama dengan makanannya Bu ya. Yang ini diminum 2 kali sehari. Ini minumnya siang sama malam. Kalau yang ini ada obat Aspilet, diminumnya malam hari sekali sehari. Yang ini Simvastatin untuk kolesterolnya diminum 1 kali sehari pada malam hari. Tapi ini malam, ini juga malam. Siang Siang sama malam. Ya, ini untuk pagi harinya. Ya. Oh ya, ada pertanyaan Ibu? Enggak. Oh, Sudah ada jelas. ya. Nah, Ibu sebelumnya di sini karena ini obatnya Ibu sangat banyak, jadi untuk meminimalkan resiko ketidakpatuhan minum obat serta untuk mengontrol terapinya Ibu, di sini kami menawarkan yang namanya farmasi home care. Jadi nanti setelah 1 minggu kita akan datang ke rumahnya Ibu sesuai persetujuannya Ibu. Nah, untuk memastikan kepatuhan terapi Ibu di rumah dan keberhasilannya, apakah Ibu bersedia? Di sini ada inform consent-nya. Sebelumnya bisa dibaca dulu, Bu. Berarti ini untuk ikut home care kayak gitu ya? Iya. Apa aja yang didapat dalam home care kayak gitu? Nah, jadi nanti di sini kita akan datang ke rumah Ibu, di mana nanti Ibu tuh akan mendapatkan pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar untuk memperoleh informasi juga seperti itu. Jadi Ibu bersedia ya? Ya. Namanya siapa Ibu? Susi Pujiastuti, tanggal lahir, ya, alamat Ibu Kaje, nomor teleponnya salah satu untuk penanggung jawab keluarganya. Bapak siapa namanya? Bapak Agus. Pak Agus. Hubungannya suami. Nah, di sini kami minta tanda tangannya Ibu nih. Di sini nama dan tanda tangan. Nanti kami sebelum ke rumah akan menghubungi Ibu terlebih dahulu. Terima kasih Ibu, nanti kami akan menghubungi terlebih dahulu sebelum melaksanakan harinya ya. Ini obatnya boleh saya? Iya boleh, terima kasih ya Bu. Kasih. Ya, selamat malam. Selamat sore. Oh iya, saya yang mau home care. Iya. Jadi selamat sore Bu, saya apoteker Aini. Di sini saya akan melakukan home care sebelumnya berdasarkan pengobatannya Ibu. Sebelumnya boleh saya lihat sisa obat-obatan Ibu sebelumnya? Sebentar ya. Sisa obatnya. Nah, tujuan saya di sini mau menilai bagaimana kepatuhan Ibu dalam minum obat ya. Nah, di sini apakah Ibu minumnya secara teratur atau ada kadang lupa-lupa gitu Bu? Kemarin sih sempat saya lupa. Sempat lupa ya. Kenapa bisa lupa penyebabnya itu Bu? Apakah tata letak obatnya? Enggak sih, kemarin Karena saya emang ada sibuk sempat aja sibuk, ya. ada acara. Nah, ini sisa obatnya seharusnya ada 10. Tapi di sini ada yang 15, ada yang 12 begitu. Nah, di sini untuk minum obatnya ini harus teratur ya Bu ya, karena di sini kan gula darah harus terkontrol, terus kemudian kadar kolesterolnya juga harus terkontrol.
Jadi untuk kepatuhan ibu minum obat masih rendah ya Bu ya. Sebelumnya saya mau nanya, selama ibu mengkonsumsi obatnya ini apa ibu ada ngerasakan seperti efek samping, pusing, nyeri biasanya Bu ya? Metformin itu kayaknya saya kadang susah ke belakang Mbak. Oh susah BAB kalau oh berarti gejalanya susah BAB. Ada nyeri nggak Bu? Iya ada sih. Nyeri ya Bu ya. Pusing-pusing kadang kerasa masih. Kalau alergi obat ibu nggak ada kan ya? Sebelumnya ibu dapat kontrol gula darah atau terakhir ketika kontrol sama dokternya? Dapat sih. Oh dapat. Berapa lama? 200-an ya Bu ya, 200-an. Terus di sini saya mau nanya tentang obat-obatnya. Di sini saya hanya ingin konfirmasi saja Pak Ibu paham dengan penggunaan obat-obatnya ini. Bisa dijelaskan Bu yang mana diminum pagi? Kalau yang ini sama ini pagi, yang ini sebelum, yang ini sesudah vitaminnya. Yang ini bukan sebelum itu Bu, sesaat sebelum, tapi sebelum makan besar. Jadi kalau ibu cuma nyemil aja itu belum minum obatnya, tapi kalau ibu mau makan nasi makan besar itu, nah sebelum saat makan besar itu diminum obatnya ini, sudahnya baru minum vitamin. Terus metforminnya saya minum siang sama malam, diminum sesudah makan. Yang ini bersamaan makanan ini bersama-sama. Terus yang amlodipin sama simvastatinnya malam hari sesudah makan. Jadi kayak gitu. Nah, untuk meningkatkan kepatuhan di sini saya bantu bahwa ini kotak obat. Jadi di sini kotak obatnya saya mau kategorikan untuk pagi, siang, sama malam. Jadi untuk yang siang saya taruh di sini. Ini untuk siang dan malam ya Bu ya. Ini untuk paginya saya taruh di sini, malamnya saya taruh di sini. Nanti bisa taruh di sebelah kasurnya Ibu atau tempat yang terdekat biar Ibu nggak lupa seperti itu. Terus di sini juga saya mau bantu memberikan Ibu catatan minum obat. Jadi di sini Ibu bisa isi tanggalnya, tanggal berapa. Nanti kalau misalnya Ibu sudah minum obatnya, Ibu bisa centang di sini ya. Ini bisa jadi alat bantu Ibu untuk catatan minum obat, bisa disimpan. Nah di sini saya juga mau cek gula darahnya Ibu, apakah gula darahnya sudah terkontrol apa belum. Sebelumnya udah makan dari jam berapa Bu? Tadi siang sudah makan. Siang terakhir makan ya. Sore ini belum. Saya cek dulu ya Bu ya. Isi Bu. Nah di sini untuk gula darahnya Ibu adalah 220. Nah kalau untuk diabetes itu dia untuk normalnya sekitar 200-an itu sudah dikatakan baik. Nah di sini 220 kan berarti masih lebih dari target ya Bu ya. Jadi di sini kepatuhan untuk minum obatnya penting ya Bu ya, sama kepatuhan sama terhadap makan makanannya. Ibu gimana makan makanannya selama ini Bu? Makan nasi? Nasinya porsinya banyak? Sekarang sih sudah saya kurangi. Sudah kurangi. Nah saya sarankan juga Ibu ya makanan tinggi protein, kurang garam. Ibu boleh mengkonsumsi makanan tapi diolahnya itu dengan kadar gula, garam, dan lemak yang tidak berlebihan. Karena Ibu kan ada kolesterolnya juga. Hindari makan makanan yang berminyak Bu, seperti lemak jenuh tuh hindarilah. Kalau mau pakai lemak, bolehlah pakai lemak nabati kayak olive oil, coconut oil, atau juga kalau mau konsumsi alpukat itu bagus kan dia lemak nabati. Hindarin juga yang namanya daging-daging merah kan. Terus juga olahraga Ibu biasanya di rumah? Kadang-kadang sih. Kadang-kadang olahraga ya, ya diusahakan olahraga 10-15 menit buat biar tetap terjaga juga kesehatannya, buat bakar juga kalorinya kan seperti itu. Nah Ibu di sini diabetes juga harus kontrol gula darahnya, jangan sampai lewat dari normalnya itu seperti itu ya. Terus juga di sini saya nyaranin 3 kali untuk makan besar, 3 kali untuk makan selingan kayak gitu untuk diabetes itu. Berbanyak dah makan makanan yang berserat seperti itu Bu ya. Itu boleh. Iya boleh makan makanan yang berserat, hindari dah makan makanan yang manis. Nasi yang berlebih itu juga nggak bagus. Kalau mau nasi beras merah juga gitu. Terus
juga kurangi yang namanya stres ya Bu ya, ingat jaga pola hidupnya kayak gitu. Diatur pola makannya. Nah Ibu untuk obat-obatannya ini kan masih sekitar lagi 10 harian ke depan. Nanti 5 hari sebelum obatnya habis, Ibu kontrol dulu ke dokternya Bu ya sebelum obatnya habis. Nah untuk penjelasan dari saya itu dulu. Apa ada yang mau ditanya lagi Bu? Kayaknya cukup deh. Cukup itu aja ya Bu ya. Boleh nggak saya minum susu kayak gitu? Boleh minum susu, kan ada susu diabetes. Ya kayak susu. Minum susu yang rendah lemak, sama yang rendah gula kan. Jadi bisa minum kayak susu yang khusus diabetes, itu ada gulanya, gula ganti jadi gula diabetes. Kenapa gula gabung gitu ya? Iya, betul. Nah, itu aja dulu dari saya nih Bu ya untuk pengobatan home care-nya. Untuk kalau misalkan Ibu ada keluhan tambahan misalnya dari ini, bisa telepon saya nanti sesuai nomor telepon. Nah sama Ibu, di sini saya mau minta tanda tangan Ibu ya sebagai pernyataan pasien. Ya. Di sini. Ya. Nah, terima kasih ya Ibu ya, selamat malam. Semoga Ibu lekas sembuh. Ingat untuk dijaga pola makannya, itu nomor 1 ya Bu ya. Kemudian untuk obat-obatnya juga. Ya saya juga Selamat terima malam. kasih. Ya, saya pamit ya Bu. Ya terima kasih.